Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhayo, tabik pun. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas kuliah lapangan rekayasa tata kelola air terpadu di tahun 2024. Kuliah lapangan rekayasa tata kelola air terpadu pada tahun 2024 ini terlaksana dan dilaksanakan di Bendungan Wais Kampung pada tanggal 6 November 2024. Perkenalkan, nama saya Jose Andreza Ginting dengan NIM 122470019 dari Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu Angkatan 2022. Instansi atau kampus saya yaitu di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin tidak saya cantumkan di sini. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Saya lahir dan besar di dataran tinggi Tanah Karo. Dan sekarang berdomisili di Provinsi Bandar Lampung untuk memenuhi dan menyelesaikan studi atau kuliah saya di program studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu untuk pendahuluan. Kuliah lapangan merupakan kegiatan kunjungan ke objek di luar lingkungan kampus yang bertujuan mengembangkan pemikiran dan merangsang kreativitas mahasiswa melalui penggalian sumber belajar yang ada di objek tersebut. Nah, kutipan ini saya ambil dari jurnal yang sudah tertera, saya cantumkan, nanti sudah saya lampirkan di daftar pustaka. Dan yang kedua, pada kuliah lapangan rekayasa tata kelola air terpadu kali ini berkesempatan berkunjung ke Bendungan Wais Kampung pada tanggal 6 November 2024. Tujuan dari dilaksanakannya kuliah lapangan pada tahun 2024 ini yaitu satu, untuk mengetahui tahapan perencanaan, persiapan, pembangunan, pelaksanaan, fungsi, dan keberlanjutan Bendungan Wais Kampung. Dan yang kedua, menyelesaikan tugas mata kuliah Tata Kelola Air Bangunan dengan kode TKA 3121 dan mata kuliah Pengelolaan Air Urban dan Rural dengan kode mata kuliah TKA 3012. Untuk tugas kali ini, tugas dua mata kuliah ini saya gabung dan saya rangkum dalam satu metode SIPLATCOM. Kenapa saya gabung? Alasannya yaitu supaya tahapan dari SIPLATCOM tersebut berurutan dan saya perincikan dalam satu kesatuan pada video ini. Untuk metode yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini yaitu satu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang dilakukan berupa observasi langsung, yaitu kuliah lapangan. Dan yang kedua, hasil observasi langsung tersebut dibahas menggunakan prosedur SIPLACOM. SIPLACOM itu terdiri dari survey, investigation, design, plan, acquisition, construction, operation, dan maintenance. Baik, untuk yang pertama yaitu survey. Berdasarkan definisinya, survei merupakan perencanaan yang bersifat umum dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan maksud akan dibangunnya proyek tersebut. Sungai Sekampung merupakan sungai terpanjang di Provinsi Lampung. Sungai ini berhulu di kaki Gunung Rindangan, Tanggamus, bermuara di pesisir Laut Jawa Lampung Selatan, dengan panjang 265 km. Serta karakteristik aliran Sungai Sekampung yang mengalir secara deras, kondisi topografi di lokasi rencana bangunan Wais Kampung berupa daerah perbukitan pada sisi kanan dan agak datar di sisi kiri. Secara umum, formasi geologi berupa batuan tufa berlapis pasiran dengan kedalaman yang tidak begitu dalam. Klimatologi di daerah ini umumnya musim hujan pada bulan November sampai dengan bulan April. Nah, tentunya dengan potensi yang ada, dapat direncanakan pembangunan Bendungan Wais Kampung. Tujuan utama atau tujuan garis besar dari dibangunnya Bendungan Wais Kampung ini yaitu adalah untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, serta penyediaan air irigasi hingga penyediaan air baku baik domestik maupun non-domestik. Selanjutnya yang kedua yaitu investigation. Secara definisi, investigasi merupakan pengambilan data atau survei yang dilakukan. Data yang dimaksud berupa data umum, teknis, dan non-teknis. Tujuannya agar terpenuhi kebutuhan proses perencanaan teknis. Nah, untuk investigation ini dilakukan agar data-data yang dibutuhkan dalam pemodelan maupun perancangan dalam tahap desain nanti berikutnya, maka dilakukanlah investigasi untuk pemenuhan
data-data tersebut. Di Bendungan West Kampung, investigasi teknis berupa data proyek seperti data pembangunan proyek Bendungan West Kampung, investigasi gambaran umum proyek berupa tinjauan umum, mobilisasi, demobilisasi, lokasi pekerjaan, data teknis lingkungan pekerjaan, alat yang dibutuhkan nantinya, dan lain sebagainya, itu harus dirangkum dan dirumuskan dalam investigasi agar terpenuhinya data untuk pemodelan atau desain nantinya. Nah, setelah itu maka dapatlah gambaran kebutuhan atau besarnya anggaran untuk pengerjaan proyek yang akan dilakukan. Secara umum, maka target dari hal tersebut adalah penentuan lokasi waduk, bendungan, bangunan intake, dan akses jalan masuk. Proyek Bendungan West Kampung ini membutuhkan biaya sebesar 1,78 triliun di masa pelaksanaan 2016 sampai dengan 2021. Nah, pemilik bendungan merupakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Serta kontraktor pelaksananya adalah Waskita Karya, Adikarya, dan Pembangunan Perumahan. Selanjutnya yaitu tahap desain atau tahap detail. Ini dilaksanakan setelah rencana proyek dinyatakan fleksibel atau layak untuk dibangunkan. Detail desain akan mempertimbangkan aspek teknis secara utuh. Artinya, proyek yang akan dibangun harus cukup stabil sebagai fungsi serta sebagai bangunan sesuai dengan peruntukannya. Nah, saya korelasikan dengan Bendungan West Kampung. Yang didesain adalah badan bendungan, fondasi, pintu air, bangunan pelimpah atau spillway, kanal, reservoir, sealing basin, katup atau valves serta drainase galeri. Bendungan West Kampung menggunakan tipe badan urugan batu dengan inti tegak. Secara teknis, tingginya yaitu 55 meter dengan panjang 362 meter serta lebar puncak sebesar 10 meter. Dan untuk waduk dengan luasan genangan sebesar 800 hektar. Selanjutnya yaitu land acquisition. Land acquisition ini merupakan tahapan yang agak rumit karena langsung berkaitan dengan masyarakat luas. Nah, jadi oleh sebab itu membutuhkan proses pembebasan lahan yang membutuhkan teknis, strategi, dan cara perlakuan yang tepat untuk berbaur dan mengambil solusi tindakan yang tepat dalam pembangunan Bendungan West Kampung ini. Selanjutnya, untuk pencabutan pembebasan lahan dan pelepasan hak-hak atas tanah yang ada di sekitar lokasi, rencana bangunan dilakukan ganti rugi aset kepada warga yang memiliki tanah secara sah di lokasi tersebut. Nah, ini merupakan proses-proses yang panjang sekali. Kenapa demikian? Karena luasan genangan dan luasan area dari Bendungan West Kampung ini sangat luas sekali. Seperti yang sudah disinggung, untuk waduk saja itu membutuhkan luas genangan sebesar 800 hektar. Waduh, bisa dibayangkan sebesar apa untuk luasan tampungan dan seluas apa luasan tampungan tersebut. Nah, tentunya ini membutuhkan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mencapai target yang ingin dituju, untuk mencapai keberhasilan dari proyek berikut. Maka di sini berkait juga yaitu pemerintah Provinsi Lampung. Pemprov percepat pembebasan lahan bendungan. Nah, di sini pemerintah bekerja sama dan mengambil tindakan untuk mempercepat pembebasan lahan bendungan. Untuk masalah-masalah pembebasan lahan, untuk ganti rugi, ganti aset, dan segala macam itu harus clear sebelum pembangunan ini dilangsungkan. Setelah lahan tersebut tidak dalam keadaan sengketa lahan dengan masyarakat ataupun pihak terkait di lahan tersebut, maka langkah berikutnya itu pemerintah setempat mengeluarkan surat putusan. Nah, contohnya seperti berikut. Ini merupakan keputusan Gubernur keputusan Gubernur nomor 265 tahun 2024 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk tanah terdampak genangan Bendungan West Kampung. Setelah tidak ada masalah dengan warga-warga lokal, maka dibuatlah surat resmi atas hak bendungan tersebut. Maka dapatlah dibangun setiap detail-detail
bendungan, ataupun bisa disebut dengan pelaksanaan konstruksi. Baik, langkah atau tahap selanjutnya itu ya construction. Pelaksanaan konstruksi akan menjamin domain kontraktor dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil studi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Memenuhi ketentuan kontraktor pelaksana, pekerjaan proyek dengan gambaran teknik, metode kerja, menjaga kualitas dan kuantitas agar sesuai dengan persyaratan teknis atau spesifikasi yang telah dilakukan. Nah, di sini saya sudah membuat catatan secara rinci mengenai tahapan-tahapan ya, ataupun ukuran-ukuran dari bangunan konstruksi tersebut. Mungkin langsung kita lanjut saja. Nah, berikut. Pertama yaitu data umum. Untuk luasan lahan secara keseluruhan itu dibutuhkan tanah yaitu 800 hektar. Untuk akses jalan sebesar 4,82 hektar. Untuk tapak bendungan itu membutuhkan 127,5 hektar serta genangan yaitu 667,68 hektar. Nah, berikutnya itu bendungan. Tipe bendungan menggunakan urugan batu inti tegak dengan tinggi bendungan 47 meter dengan panjang bendungan 362 meter. Selanjutnya itu lebar. Puncak bendungan 12 meter, lebar tapak bendungan 293 meter, daya tampung waduk 68,06 juta meter pangkat 3, serta kapasitas tampungan efektif sebesar 34,5 juta pangkat 3. Selanjutnya itu spillway. Spillway di sini menggunakan tipe pelimpah dengan kombinasi pelimpah bebas dan berpintu. Untuk panjang pelimpah yaitu 253 meter. Elevasi ambang batas yaitu 124 meter, lebar ambang batas 85 meter, elevasi ambang berpintu yaitu 116 meter, lebar ambang berpintu yaitu 18 meter dengan 9 meter kali 2. Debit banjir inflow Ki 1000 tahun yaitu 1445 meter pangkat 3 per second. Debit banjir outflow atau Ki 1000 tahun yaitu 1371 meter pangkat 3 second. Selanjutnya yaitu saluran pengelak. Tipe pengelak yang digunakan yaitu double tunnel. Diameter terowongan dengan diameter 5 meter. Panjang terowongan 1 itu 341,05 meter. Panjang terowongan 2 yaitu 371,63 meter. Elevasi inlet yaitu 62 meter, elevasi outlet yaitu 91 meter. Bangunan pengambilan yaitu menggunakan tipe submerged inlet. Elevasi dasar yaitu 104,50 meter. Mall minimum operation level dengan elevasi 112 meter. Tinggi intake yaitu 18 meter. Dimensi intake yaitu 5 meter kali 1,5 meter kali 8 buah. Trash track yaitu menggunakan 5 meter dikali 1,5 meter dikali dengan 8 buah. Nah, selanjutnya itu operation. Secara definisi, pembiayaan operasi proyek dalam analisa ekonomi teknik akan diperhitungkan sebagai bagian dari annual cost yang bersifat rutin. Berapa dan apa saja yang akan dirumuskan dan ditentukan oleh manajemen proyek. Nah, di sini berkaitan dengan uang atau materi. Untuk memenuhi capaian-capaian tersebut harus memperhitungkan yaitu kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku, kebutuhan air PLTA, serta kebutuhan air pemeliharaan sungai. Yang pertama yaitu kebutuhan air irigasi. Bendungan Mais Kampung memiliki kapasitas tampungan sebesar 68 juta meter pangkat 3 yang akan dimanfaatkan untuk menambah areal irigasi seluas 15.000 hektar. Jadi untuk total tampungan itu menjadi seluas 70.000 hektar sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 270%, terutama untuk Kabupaten Pringsewu. Ini sangat menguntungkan sekali bagi Kabupaten Pringsewu karena menambah intensitas tanaman menjadi 270%. Yang kedua yaitu kebutuhan air baku.
Bendungan Wes Kampung digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.482 liter per detik untuk kota Bandar Lampung, Branti, dan kota metro, baik secara domestik maupun non-domestik, seperti peternakan, industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan air PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kebutuhan air di PLTA ini dasarnya untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM yang ada di Bendungan Wais Kampung dengan daya sebesar 5,4 MW, yaitu 2 dikali 2,7 MW. Dan yang keempat yaitu kebutuhan air pemeliharaan sungai. Ini berkaitan dengan peraturan pemerintah 38 tahun 2011 tentang sungai, yaitu perlindungan aliran pemeliharaan sungai ditunjukkan untuk menjaga ekosistem sungai mulai dari hulu sampai muara sungai. Maksudnya di sini adalah untuk menjaga kualitas air dari hulu hingga hilir sungai, agar khususnya di waduk, di aliran sungai das kampung tidak ada yang membuat keramba ataupun peternak ikan lainnya. Itu sebagai salah satu upaya untuk menjaga ekosistem sungai agar tetap terjaga kualitasnya. Dan tahap terakhir yaitu maintenance. Sama halnya dengan operation, maintenance merupakan kegiatan pembiayaan pemeliharaan proyek, menjaga fasilitas, memperbaiki, melakukan penyesuaian, serta melakukan penggantian yang diperlukan. Maintenance ini berkaitan dengan keberlanjutan. Maintenance sangat dibutuhkan agar keberlanjutan dari kebutuhan air irigasi, kebutuhan air baku, kebutuhan air PLTA, serta kebutuhan air pemeliharaan sungai terus berlanjut. Maka dibutuhkannya seperti penyesuaian untuk keberlanjutan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Nah, khusus untuk maintenance ini dipegang oleh BP Brau Ltd. Project description-nya yaitu tangguh projection facility lake test and into field service. Project owner ini bertanggung jawab atas pembersihan saluran dan pintu air, inspeksi struktur bendungan, perawatan mesin dan peralatan, pengawasan terhadap kualitas air, pengecekan sistem atau pengendali banjir, serta pemeliharaan infrastruktur pendukung untuk keberlanjutan atau maintenance dari Bendungan Wes Kampung ini sendiri. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya kali ini. Nah, berikut merupakan daftar pustaka referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan PowerPoint presentasi saya ini, itu dapat dilihat pada tampilan berikut. PowerPoint yang saya buat ini jauh dari kata sempurna karena masih banyak informasi-informasi atau data mungkin yang belum saya ketahui, yang belum saya masukkan ke dalam PowerPoint ini. Jadi hasil dari PowerPoint ini merupakan hasil observasi saya selama kuliah lapangan di Bendungan Wes Kampung. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah penuturan, baik salah dalam pengucapan nama, kalimat, maupun penyampaian yang kurang bagus. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Wiono selaku dosen pengampu mata kuliah TKB dan mata kuliah urban dan rural. Karena Bapak sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan, sudah memberikan banyak wejangan, sudah memberikan banyak gambaran, sudah memberikan banyak motivasi dalam bidang keairan di Indonesia maupun di dunia. Itu sangat menginspirasi bagi saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang mengikuti kuliah lapangan ke Bendungan Wes Kampung karena sudah berperan aktif dalam kuliah lapangan di tahun 2024 ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita saat ini dan di masa yang akan datang nantinya. Akhir kata, saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati indahnya perjuangan.